Aksi penjarahan rumah anggota DPR bisa berujung pidana. Pernyataan kontroversial terkait kenaikan tunjangan DPR kembali mematik bara di tengah keresahan rakyat. Alih-alih menenangkan, sejumlah ucapan anggota dewan justru dianggap ngaco dan semakin memperkeruh suasana. Kondisi ini berujung pada gelombang kemarahan yang tak terkendali hingga rumah pribadi beberapa wakil rakyat dijadikan sasaran penjarahan. Salah satu nama yang paling banyak disorot adalah Ahmad Saroni. Ucapannya yang menyinggung publik dengan menyebut rakyat tolol apabila menuntut pembubaran DPR langsung menyulut amarah luas. Tak butuh waktu lama, rumah pribadinya di Tanjung Priok pun diserbu massa. Kendaraan serta barang-barang mewah tak luput dari amukan dan penjarahan. Tak hanya Saroni, rumah anggota DPR sekaligus komedian Eko Patrio juga tak luput dari sasaran. Massa yang terprovokasi emosi menyerbu kediamannya di Jakarta Selatan, merusak sejumlah bagian rumah, bahkan dilaporkan mengambil barang pribadinya. Situasi serupa juga terjadi di rumah Uya Kuya di Jakarta Timur. Presenter yang kini menjabat sebagai legislator itu harus menerima kenyataan rumahnya dijarah. Bahkan istrinya Astrid mengungkapkan bahwa beberapa barang berharga dan hewan peliharaan mereka hilang. Nafa Urbah yang juga kini menjabat anggota DPR tak luput dari gelombang kemarahan. Meski sempat mengunggah video permintaan maaf terkait komentarnya soal tunjangan, hal itu tidak cukup menenangkan publik. Menyadari situasi yang semakin tidak terkendali, keempat anggota DPR tersebut akhirnya angkat bicara. Eko Patrio dan Uya Kuya tampil dengan wajah menyesal sambil menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan pernyataan yang dinilai menyinggung masyarakat. Mereka mengaku menyesali segala hal yang telah menyakiti hati rakyat Indonesia. Partai politik yang menaungi keempat anggota DPR tersebut, yakni PAN dan Nasdem, akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan mereka dari jabatannya di DPR RI. Keputusan ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab politik atas ulah yang dinilai telah mencoreng nama baik institusi legislatif. Gelombang kemarahan ini tidak berhenti pada lingkaran anggota DPR semata. Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menjadi sasaran amukan massa, menunjukkan bahwa kemarahan publik meluas kepada seluruh elemen pemerintahan yang dianggap tidak memahami penderitaan rakyat. Sources menyuarakan pendapat boleh, asalkan tetap dalam koridor damai. Tapi ketika berubah menjadi penjarahan rumah pribadi, tindakan tersebut jelas tidak bisa dibenarkan dan berpotensi dipidana. Suara rakyat seharusnya jadi kekuatan, bukan alasan untuk merampas hak orang lain.